Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya serta kesempatan yang diberikan olehnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Pengembangan bahan ajar materi sistem persamaan linear dua variabel dalam kurung SPLDV berbasis lab worksheet dengan menggunakan pendekatan RME terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa SMP. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Diaryanti Permatasari dengan NIM 18510103 dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Pendidikan Matematika dan Sains, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi Cimahi. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Haji Haris Hendriana MPD selaku pembimbing 1 dan Ibu Ida Puspitasari MPD selaku pembimbing 2 yang telah memberikan waktunya untuk membimbing saya dari awal hingga akhir sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan isi deskripsi yang telah saya susun dengan pokok bahasan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan penelitian, keempat ada metode penelitian, yang kelima ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Untuk yang pertama yaitu ada latar belakang masalah, berdasarkan permasalahan yang ditemukan, penulis dapat menyimpulkan matematika yang dipelajari di sekolah merupakan ilmu pengetahuan murni yang di dalamnya terdapat angka-angka, simbol, dan lambang. Tujuan pembelajaran matematika adalah untuk mengkomunikasikan ide-ide dalam bentuk simbol, diagram, tabel, atau bahkan ekspresi matematika untuk lebih mendalami situasi atau masalah yang diperoleh. Kemampuan ini merupakan satu kemampuan dasar matematis yang esensial yang harus dimiliki oleh siswa menengah. Maka dari itu, komunikasi matematis merupakan salah satu jantung dalam pembelajaran, sehingga perlu dikembangkan dalam aktivitas pembelajaran matematika. Pentingnya komunikasi yang tercermin dalam proses pembelajaran matematika, siswa antara lain memahami konsep materi, memecahkan masalah, mengungkapkan ide, berpikir kritis, dan berkomunikasi dengan orang lain secara lisan ataupun tulisan. Faktanya di lapangan, kemampuan komunikasi matematis siswa dikatakan masih tergolong rendah, dikarenakan pembelajaran matematika masih kurang memberi perhatian pada kemampuan ini. Terlihat pada kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal yang menuntut berargumen dan berkomunikasi, sehingga belum mampu mengembangkan kemampuan komunikasi matematis siswa secara maksimal. Matematika yang dipelajari siswa di sekolah meliputi aljabar, trigonometri, geometri, dan aritmatika. Aljabar merupakan sebuah bidang kajian ilmu dalam matematika yang dapat disebut sebagai bahasa. Dalam mempelajari aljabar, membutuhkan kemampuan untuk memahami simbol, operasi, dan aturan. Di jenjang sekolah menengah pertama, khususnya pada kelas 8, semester 1, salah satu materi aljabar yang diajarkan yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Pada materi sistem persamaan linear dua variabel dalam kurung SPLDV masih banyak siswa merasa kesulitan karena materinya bersifat abstrak. Siswa kesulitan dalam memahami istilah dan simbol yang digunakan. Kendala dari materi SPLDV yaitu harus mengubah soal cerita terlebih dahulu ke dalam bentuk matematika. Idealnya dalam mempelajari materi SPLDV, siswa harus sudah memahami konsep, persamaan, dan aljabar agar dapat menerapkan keterampilan SPLDV yang dimilikinya. Untuk membantu jalannya proses pembelajaran matematika, tentunya guru dibantu dengan penggunaan bahan ajar. Bahan ajar merupakan seperangkat materi yang disusun secara sistematis, baik secara tertulis ataupun tidak, sehingga menciptakan lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa belajar. Salah satu jenis bahan ajar cetak yang sering digunakan dalam pembelajaran termasuk materi matematika yaitu lembar kerja siswa atau LKS. Untuk itu, harus adanya usaha inovatif dalam menghidupkan suasana proses pembelajaran berupa pengembangan bahan ajar. Dalam penggunaan bahan ajar, diharapkan guru dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran sehingga dapat memperbaiki kualitas pembelajaran. Kompetensi dasar pada materi sistem persamaan linear dua variabel dalam kurung SPLDV erat kaitannya dengan penyajian benda-benda nyata yang terdapat pada kehidupan sehari-hari, sehingga proses pembelajarannya dapat menggunakan pendekatan RME. Realistic Mathematics Education atau RME yaitu pendekatan pembelajaran yang melibatkan masalah kontekstual dan pengalaman siswa. Hal ini berarti pembelajaran harus sejalan dengan kehidupan sehari-hari agar memudahkan siswa dalam memahami pelajaran serta menyelesaikan masalah. Selanjutnya, selain menggunakan pendekatan RME, bahan ajar yang dikembangkan dengan lab worksheet. Lab worksheet dapat membantu guru dalam membuat LKS lebih menarik serta terintegrasi pada pendekatan RME, sehingga siswa dapat terlibat aktif dalam pembelajaran, khususnya dalam menentukan suatu konsep, dan dapat membantu siswa sebagai penuntun dalam belajar. Dan selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Bagaimana proses pengembangan bahan ajar materi sistem persamaan linear dua variabel dalam kurung SPLDV berbasis lab worksheet dengan menggunakan pendekatan RME. B. Bagaimana kelayakan bahan ajar materi sistem persamaan linear dua variabel dalam kurung SPLDV berbasis lab worksheet yang dikembangkan dengan menggunakan pendekatan RME. Yang ketiga yaitu ada bagaimana efektivitas bahan ajar dengan menggunakan pendekatan RME berbasis lab worksheet terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa. Dan yang terakhir yaitu ada kendala-kendala apa saja yang ditemui pada saat pengembangan bahan ajar materi sistem persamaan linear dua variabel dalam kurung SPLDV berbasis lab worksheet dengan menggunakan pendekatan RME. Selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 1. Proses
Proses pengembangan bahan ajar materi sistem persamaan linear dua variabel dalam kurung SPLDV berbasis live worksheet dengan menggunakan pendekatan RME. Yang kedua yaitu ada kelayakan bahan ajar materi sistem persamaan linear dua variabel dalam kurung SPLDV berbasis live worksheet dengan menggunakan pendekatan RME. Yang ketiga ada efektivitas bahan ajar dengan menggunakan pendekatan RME berbasis live worksheet terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa. Yang keempat yaitu ada kendala-kendala yang ditemui pada saat pengembangan bahan ajar materi sistem persamaan linear dua variabel dalam kurung SPLDV berbasis live worksheet dengan menggunakan pendekatan RME. Dan selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Dalam metode penelitian ini dibagi menjadi beberapa poin. Poin pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian R&D atau Research and Development. Alasan peneliti menggunakan metode penelitian R&D yaitu sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah serta kerangka berpikir. Untuk poin selanjutnya atau poin kedua yaitu ada prosedur pengembangan. Tahap penelitian mengikuti tahapan pengembangan dari Brook and Gall dengan prosedur pengembangan yang dilakukan mengikuti tahapan yang dikemukakan oleh Sugiono 2012. Selanjutnya untuk subjek dan lokasi penelitian, untuk uji coba terbatas yaitu dilakukan kepada 15 orang siswa kelas 9A, untuk uji coba luas dilakukan kepada 21 orang siswa kelas 9B, dan untuk uji produk yaitu dilakukan kepada 34 orang siswa kelas 8H, serta lokasi penelitian yaitu dilaksanakan di SMP PGRI 1 Cimahi. Yang selanjutnya yaitu ada instrumen penelitian. Pada instrumen penelitian ini dibagi menjadi dua, ada instrumen penelitian non-tes dan instrumen penelitian tes. Untuk instrumen penelitian non-tes yaitu terdiri dari wawancara, lembar validasi, dokumentasi, lembar angkat respon siswa. Dan untuk instrumen penelitian tes yaitu soal tes kemampuan komunikasi matematis siswa SMP. Untuk yang selanjutnya yaitu ada prosedur penelitian. Pada prosedur penelitian ini dibagi menjadi 5 tahap yaitu ada tahap analisis, ada tahap perancangan, tahap pengembangan, tahap implementasi, dan tahap evaluasi. Selanjutnya untuk prosedur pengolahan data, seluruh data dalam penelitian ini diolah menggunakan mikroskop Excel 2010 dalam bentuk statistika deskriptif untuk menggambarkan tahap pengembangan, respon dan kendala yang dihadapi pada saat pengembangan produk. Ini meliputi dari uji validasi, uji kepraktisan, dan uji efektivitas. Selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan. Untuk hasil dan pembahasan ini dibagi menjadi 4 poin, yang mana masing-masing poin ini untuk menjawab dari rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya. Yang pertama yaitu ada proses pengembangan. Di mana proses pengembangan bahan ajar ini, peneliti mengikuti langkah-langkah R&D yang disederhanakan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Karena peneliti menggunakan R&D dengan skala besar, membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan waktu yang cukup lama, dengan demikian peneliti hanya memakai 8 tahapan, yaitu yang pertama ada studi pendahuluan. Pada tahap studi pendahuluan ini, peneliti telah melakukan analisis kebutuhan, analisis kurikulum, dan analisis karakteristik siswa yang didapat dari hasil observasi dan wawancara. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan. Pada hasil analisis kebutuhan, selain satu bahan ajar yang digunakan guru matematika, yaitu AKS, yang mana AKS yang digunakan berisi ringkasan materi dan latihan soal yang isinya sudah sesuai dengan standar kompetensi. Hanya saja hal tersebut belum dapat memfasilitasi siswa untuk menentukan konsepnya sendiri. Yang kedua, LKS yang digunakan pun berbasis pendekatan saintifik, belum ada LKS berbasis RME. Guru matematika pun belum pernah ada yang mencoba untuk membuat dan mengembangkan LKS berbasis pendekatan RME. Selain itu, mengingat contoh permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari terkait materi sistem persamaan linear dua variabel dalam kurung SPLDV. Selanjutnya ada soal-soal latihan pun belum mendukung siswa terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa SMP. Dan terakhir, LKS yang tersedia pun kurang menarik perhatian siswa. Yang selanjutnya yaitu ada analisis kurikulum. Pada hasil analisis kurikulum ini, kurikulum yang digunakan di SMP PGRI 1 Cimahi yaitu kurikulum 2013 darurat, yang mana kurikulum tersebut digunakan semenjak pandemi COVID-19. Tentunya terdapat dampak akibat penggunaan kurikulum 2013 darurat tersebut, salah satunya pengurangan jam pelajaran termasuk matematika. Hal ini berdampak pada ketidakmaksimalan dalam penyampaian materi. Sampai saat ini pun jam pelajaran belum kembali normal. Selanjutnya, pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran yaitu pendekatan saintifik dan pendekatan kontekstual sesuai dengan arahan pihak sekolah. Dan yang terakhir, untuk sumber belajar yang digunakan guru di SMP PGRI 1 Cimahi yaitu buku paket, internet, dan modul MGMP. Selanjutnya ada analisis karakter siswa. Pada hasil analisis karakter siswa yaitu akibat penggunaan metode ceramah digunakan guru membuat siswa menjadi fasih. Yang kedua, beberapa siswa merasa kesulitan dalam memahami materi sistem persamaan linear dua variabel yang bersifat abstrak. Yang ketiga, siswa tidak dapat mengerjakan soal tanpa bimbingan guru, sehingga siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas pemecahan dan pengajuan masalah. Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka peneliti memandang perlu adanya bahan ajar berupa lembar kerja siswa atau LKS berbasis pendekatan RME terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa. Langkah selanjutnya itu ada rancangan bahan ajar, di mana dalam rancangan bahan ajar ini peneliti telah menyusun draft AKS, mengumpulkan referensi, serta menyusun instrumen-instrumen penelitian yang dibutuhkan. Berikut hasil perancangan AKS yang telah disusun. Yang pertama yaitu ada soal tes kemampuan komunikasi matematis, dan yang kedua yaitu ada draft bahan ajar AKS meliputi sampel EKS, indikator pencapaian kompetensi atau IPK, tujuan pembelajaran, petunjuk penggunaan AKS, lembar kegiatan siswa, dan latihan. Langkah selanjutnya yaitu ada forum group discussion, FGD, dan validasi. Pada tahap ini, peneliti melakukan diskusi bersama dosen pembimbing mengenai instrumen yang telah dibuat serta melakukan validasi
rekomendasi pada ahli media dan praktisi mengenai rancangan bahan ajar LKS. Langkah selanjutnya yaitu uji coba terbatas. Uji coba terbatas ini dilakukan untuk mengukur keterbacaan siswa terhadap LKS yang dikembangkan oleh peneliti. Teknik yang digunakan yaitu dengan menggunakan angket respon siswa. Yang selanjutnya yaitu dari revisi satu bahan ajar, perbaikan kesalahan pada LKS disesuaikan dengan saran dan masukan dari validator dan juga hasil dari uji coba terbatas. Yang langkah selanjutnya itu uji coba luas. Sama halnya dengan uji coba terbatas, fungsi dari uji coba luas ini yaitu untuk mengukur keterbacaan LKS oleh siswa dengan tekniknya yaitu dengan menggunakan angket respon siswa. Yang selanjutnya yaitu ada revisi dua bahan ajar, perbaikan kesalahan pada LKS disesuaikan dengan saran dan masukan dari validator dan juga hasil dari uji coba luas. Selanjutnya ada uji coba produk. Uji coba produk ini dilaksanakan di SMP PGRI 1 Cimahi di kelas 8H selama 7 pertemuan pada materi sistem persamaan linear 2 variabel. Uji produk ini melibatkan 34 orang siswa. Pada pelaksanaannya selain pelaksanaan kegiatan belajar mengajar atau KBM dengan menggunakan LKS yang sudah dikembangkan oleh peneliti, terdapat kegiatan post-test untuk mengukur kemampuan komunikasi matematis siswa. Kegiatan tersebut dilaksanakan setelah LKS digunakan pada siswa. Selanjutnya yaitu ada kelayakan bahan ajar. Kelayakan bahan ajar materi sistem persamaan linear 2 variabel ini diperoleh dari validitas ahli, praktisi, dan hasil respon siswa pada uji coba terbatas dan uji coba luas. Di mana hasil validitas pada tahap awal diperoleh 62,5%, kemudian dilakukan revisi sehingga hasil akhir dari validasi menjadi 93,91% dengan kriteria sangat valid atau dapat dipergunakan. Hasil dari angkat respon siswa yang dilakukan pada uji coba terbatas diperoleh 66,92%, kemudian hasil dari uji coba luas yaitu 70,11% dengan kriteria praktis. Maka dapat disimpulkan LKS materi SPLDV yang dikembangkan terdapat peningkatan yang signifikan dari uji coba terbatas ke uji coba luas. Dengan demikian LKS praktis digunakan oleh siswa. Selanjutnya yaitu ada efektivitas bahan ajar. Untuk efektivitas bahan ajar ini, hasil dari efektivitas pengembangan bahan ajar materi SPLDV berbasis level sheet dengan menggunakan pendekatan RME terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa didapat dari hasil post-test yang dilakukan pada uji coba produk setelah kegiatan pembelajaran menggunakan LKS selesai. Hasil yang diperoleh dari keempat indikator menunjukkan efektif, sehingga produk dapat digunakan dalam proses pembelajaran di mana kendala pengembangan. Kendala yang dihadapi peneliti yaitu sulit dalam menentukan desain LKS yang menarik, sehingga serta kurangnya pemahaman dan pengoperasian aplikasi retrofit sehingga berdampak pada waktu pengerjaan LKS yang menjadi cukup lama. Dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Proses pengembangan bahan ajar materi sistem persamaan linear 2 variabel dan berbasis level dengan menggunakan pendekatan RME terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa dikatakan sesuai dengan langkah pengembangan block and guard dan disebutkan menjadi 8 tahapan. Yang kedua ada kelayakan bahan ajar materi sistem persamaan linear 2 variabel dan proses dengan menggunakan pendekatan RME dan kemampuan komunikasi siswa sampai dilakukan dengan cara memberikan dengan menggunakan pendekatan RME berbasis level sheet terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa SMP dilihat dari hasil post-test yang disusun sesuai indikator kemampuan komunikasi matematis siswa. Dan yang terakhir yaitu kendala yang ditemui pada proses pengembangan yaitu dalam mendesain LKS yang menarik dari segi tampilan serta kesulitan dalam pengoperasian aplikasi level sheet sehingga perlu memakan waktu yang cukup lama dalam pembuatan produk. Sekian pemaparan isi dari skripsi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada kesalahan penyebutan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.